Setelah tinggi tasnya cukup, kita buat alasnya ya teman-teman. Nah, alasnya itu pakai alas amplop. Kita biasanya kalau bikin untuk alasnya itu motifnya sama seperti atasnya, ini motif simpul dasar ya. Kita tentukan ujungnya kanan dan kirinya, lalu di bagian ini kita bikin kayak gini segitiga. Pastikan ini di tengah-tengah, di tengah-tengah ini bagian sini ya. Nah, ini aku bikin 5, 1 2 3 4 5. Ini sebelah kanan juga 5, 1 2 ini 3 4 5 di simpul dasar sampai membentuk segitiga. Nah, bagian depannya ini sisanya setelah diambil 5, untuk bagian depan dan belakangnya dibuat motif simpul dasar sebanyak 5 baris. Karena ini kanan kirinya kita ambil 5, maka untuk bagian sini dan sini kita buatnya sebanyak 5 baris ya teman-teman. Nah, setelah membuat seperti ini, nanti kita tinggal menutupnya, dianyam bagian sininya. Nah, sekarang mari kita mulai untuk menutupnya ya. Jadi bagiannya ini kita simpul dasar, ambil palangnya yang di ujung sini, itu nanti buat dipakai jadiin palang sampai di ujung. Nah, seperti ini. Tali yang sudah dianyam dimasukin, ambil tali lagi di bawahnya. Tali tengah yang dipakai palang untuk sindar pertama dipakai lagi untuk bawahnya ya teman-teman. Teman-teman simak videonya ya supaya teman-teman bisa paham. Nah, ini bawahnya lagi yang diambil. Talinya ada yang dilompatin ya teman-teman, jadi ada yang ditinggal, nggak disimpul dasar semua. Sisa talinya kita masukin aja ke dalam ya, nanti kalau di akhir kita akan balik. Kita simpul dasar lagi. Ini tali yang keempat. Kalau samping kanan kirinya ambil 5, berarti nanti ini bagian miringnya yang disimpul dasar jumlahnya 5 ya teman-teman. Masukin ke dalam tadi tali yang disimpul. Nah, ini kita simpul dasar lagi ya teman-teman. Tali yang di tengah dipakai sebagai palang dipakai terus sampai bawah ya teman-teman. Nah, ini sebelah sini sudah 5 yang disimpul dasar, sekarang tinggal yang sebelahnya. Paling atas. Nanti ini bagian palang yang di tengah juga dipakai sampai ujung ya, teman-teman. Masukin talinya yang sudah disimpul, kita ambil tali bawahnya. Kita simpul dasar lagi. Untuk model tas apapun, motif apapun, untuk bagian alasnya kita pakainya yang paling mudah simpulnya simpul dasar, lalu model alasnya alas amplop ya teman-teman. Kalau mau dibikin sama dengan motif bagian badan tasnya agak susah ya, jadi seringnya untuk bagian alasnya ini kita pakainya motif simpul dasar ya teman-teman.
Nah, sekarang kita ambil tali yang keempat. Talinya ada yang ditinggal ya teman-teman, gak disimpul dasar semua. Teman-teman perhatiin tali mana yang diambil ya. Sekarang tali yang kelima kita ambil. Perhatikan tali mana yang diambil ya teman-teman. Ini alasnya namanya alas model amplop ya teman-teman. Nah, tali yang sudah dianyam dimasukkan ke dalam. Sekarang tinggal sisi sebelahnya yang sini. Sama caranya kayak tadi ya teman-teman, kita simpul dasar. Tali yang di paling tengah ini di paling atas kita pakai sebagai palang, lalu nanti palangnya dipakai sampai ke bawah. Jumlah tali yang disimpul 5 juga ya, karena kita ambil untuk sisi kanan kirinya 5, maka untuk di bagian miring ini juga jumlahnya 5. Teman-teman perhatiin tali mana yang diambil ya. Jadi ada yang ditinggal, nggak disimpul semuanya. Karena kalau disimpul semuanya ada 10 tali ya di bagian miring kanan dan kiri ini. Yang diambil, yang disimpul hanya 5. Nah, ini tali yang ini. Maaf videonya panjang ya teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal, karena banyak teman-teman yang gagal di bagian alasnya. Ini sengaja videonya nggak aku cepetin supaya teman-teman bisa paham gimana cara bikin alasnya ya. Kalau teman-teman yang sudah paham, teman-teman boleh skip video ini. Ini untuk teman-teman yang baru belajar membuat tas makram. Ini tali yang kelima. Kalau kanan kirinya ambil 5, berarti di garis miring ini yang jumlah di sindarnya ada 5 juga ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal sebelah sini sama caranya ya teman-teman. Kita simpul dasar. Tali palang di bagian tengah ini juga nanti dipakai sampai ke untuk ke 4 tali bawahnya ya. Maaf videonya agak kabur ya teman-teman. Ini palang yang di sini agak kurang panjang, aku mau sambung dengan tali lagi ya teman-teman. Videonya sengaja aku pelan, gak cepetin supaya teman-teman bisa berhasil bikin alasnya ya, bisa rapi bikin alasnya. Di sini juga 5 tali yang kita simpul dasar ya teman-teman. Nah, ini sudah 5 tali. Sekarang kita mau mengerjakan bagian tengahnya. Tali palang yang tadi kita pakai di bagian sini kita simpul dasar. Lalu nanti akan kita pakai sebagai palang untuk mengerjakan yang bagian tengah ya teman-teman. Cara ambil talinya, ada tali yang ditinggal, ada tali yang disimpul, nggak semuanya disimpul ya teman-teman.
kayak gini. Yang sudah disimpul dimasukkan ke dalam talinya. Tali yang sudah disimpul kita masukkan ke dalam, lalu kita ambil tali lain. Ini talinya yang disimpul berikutnya, yang ini ya. Maaf videonya agak kabur ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, masukkan tali yang sudah disimpul, tapi palangnya tetap kita pakai sampai di ujung ya teman-teman. Tali palangnya nggak ganti ya teman-teman, yang dipakai ini dari pertama sampai di ujungnya nanti. Nah, tali yang sudah disimpul digeser supaya rapat, lalu masukkan ke dalam talinya. Kita ambil tali baru di bawahnya ini. Ingat ya teman-teman, ada yang ditinggal, ada yang disimpul, jadi nggak semuanya disimpul dasar ya, karena kan talinya ada 4, kanan kiri masing-masing setiap kepala itu ada 4 kan. Nah, kita nggak simpul dasar semua, yang disimpul dasar tuh hanya 2 atau 3, tergantung dengan letaknya. Nah, ini ada yang di-skip di dalam, jadi setiap kepala yang diambil itu hanya 2 atau 3 tali ya, nggak semuanya diambil. Kalau semuanya kan ada 4. Nah, itu kalau disimpul dasar semua nanti sempit gitu, nggak cukup ya lebar ininya palangnya. Jadi setiap kepala yang diambil talinya hanya 2 atau 3, menyesuaikan dengan letaknya ya teman-teman. Tali palangnya dipakai dari ujung ke ujung, jadi nggak ganti-ganti tali palangnya ya teman-teman. Nah, ini tali bawahnya yang diambil, yang ini yang nggak disimpul dibiarin di dalam ya teman-teman, ditinggal di dalam. Nanti setelah selesai disimpul sampai ujung, bagian yang perlu di ujung, kita akan merapikan bagian dalamnya dengan cara dibalik, jadi nggak apa-apa. Tali yang nggak disimpul ditinggal aja di dalam. Nah, ini setelah disimpul dimasukkan lagi, ambil tali bawahnya. Semoga teman-teman bisa paham ya melihat video ini. Yang masih gagal bikin alasnya, semoga setelah melihat videoku ini teman-teman bisa buat alasnya. Nah, ini udah di ujung, ini yang paling akhir. Nah, sisa-sisa talinya ini kita masukin ke dalam ya teman-teman, di bagian ujung. Kita masukinnya, kita dorong pakai gunting ya. Nah, lalu ditarik ke dalam ini. Kalau udah, ini kita balik talinya ya teman-teman. Ini udah selesai bikin alasnya, kita tinggal merapikan bagian dalamnya. Tasnya kita balik ya, baliknya pelan-pelan ya teman-teman, karena ini agak susah kalau balik tali kur ini. Nah, seperti ini penampakan bagian dalamnya sebelum kita rapikan. Ini mau kita rapikan ya teman-teman. Nah, ini sudah dibalik, kita tinggal merapikan bagian dalamnya ya teman-teman. Ini talinya kita lilit 1 kali, kita ambil tali ujung sebagai palang, lalu tali yang lain kita lilit tapi hanya 1 kali ya teman-teman.
Perhatikan letaknya, talinya, dan posisinya ya teman-teman, supaya teman-teman gak gagal paham. Ini setiap talinya kita lilit 1 kali, tapi ada yang 2 kali. Nah ini seperti ini. Ini aku cepetin videonya ya teman-teman, supaya cepet. Jadi yang dililit itu hanya 1 kali talinya, bergantian semuanya talinya dililit ya, tapi ada yang 2 kali. Nah setelah ini pokoknya talinya semuanya ikut dililit ya. Ini semua talinya dililit 1 kali, tapi ada yang 2 kali. Setelah setiap 5 atau 10 tali kita lilit 2 kali talinya ya teman-teman. Nah ini setelah dirapikan semua, kita potong talinya, lebihkan kurang lebih 2 cm ya teman-teman. Ini setelah dipotong semua talinya, kita bakar ujung talinya, lalu kita tempelin ke badan tasnya ya teman-teman. Nah ini hasilnya setelah kita bakar lalu kita balik lagi ya teman-teman. Baliknya agak susah memang ya, tapi tetap bisa kok dibalik. Nah ini hasilnya setelah jadi ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya, semoga bisa dipahami dan teman-teman berhasil bikin tas makram yang rapi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.